Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, dari Perpustakaan Iqra Masjid Universitas Indonesia, kita menuju ke acara seminar dan bedah buku Politik Islam, Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Gedung AJB. Nah, nanti kita akan menyaksikan dan juga kita akan simak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Zuhdi, dan kita nanti akan sampaikan beberapa hal yang sesuai dengan acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira udah siang ini ya, udah menjelang penutupan, tetapi saya lihat masih semangat semuanya ya. Tadi juga sudah dimulai oleh Pak Yunanto sebagai muqaddimah. Muqaddimahnya itu sekitar 30 menit tadi ya. Dan itu di dalam tradisi Islam tidak terlalu baru. Karena Ibnu Khaldun itu muqaddimahnya 600 halaman ya. Iya. Pernah baca ya muqaddimah Ibnu Khaldun itu 640 halaman itu. Ya, baik. Jadi saya mengambil satu sisi dari catatannya Pak Yunanto ini tentang politik Islam. Nah, kalau kita lihat tadi sebetulnya sudah disinggung juga oleh Prof. Azumardi Azra bahwa bagaimana sih kita melihat konflik di Timur Tengah itu, ya. Karena sekarang ini yang suka diimpor oleh sebagian orang Indonesia itu baru konfliknya dari Timur Tengah itu, ya. Padahal ada nilai-nilai positif yang lain yang sebetulnya juga sudah diimpor oleh para pendahulu kita ke Indonesia. Kita tidak akan pernah menjadi seorang muslim yang baik jika kita juga tidak mengacu kepada para ulama-ulama dahulu yang telah datang ke Indonesia. Saya ingat sebuah kesepakatan para ulama di Madinah dulu, yaitu ada 3 tokoh besar, yaitu namanya Kiai Khalil Bangkalan, kemudian yang kedua adalah Kiai Nawawi Banten, dan yang ketiga adalah Kiai di Batang itu, Kiai Batang Thariqat Rifaiyah ya, namanya Kiai Rifai. Nah, ketiganya itu sebetulnya ada sebuah konferensi para ulama di Makkah. Mereka sepakat untuk pulang ke Indonesia, yaitu pada menjelang abad ke-19 Indonesia belum merdeka. Nah, mereka datang ketika berkumpul melihat penjajahan Indonesia oleh Belanda waktu itu yang sudah sedemikian lama. Mereka bersepakat untuk pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, mereka dipersilahkan istihad masing-masing di dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan, membela bangsa, membela rakyat. Kemudian Kiai Khalil pulang ke Bangkalan, yaitu Madura. Kemudian Kiai Rifai tadi pulang ke Semarang. Kemudian Kiai Nawawi sebagai seorang intelektual yang dikenal dengan ahli tafsir ini pulang ke Banten. Karena Kiai Nawawi dikenal sebagai seorang intelektual, dia dakwahnya melalui penulisan buku dan yang dibutuhkan pada waktu itu. Tetapi dalam situasi yang begitu terjepit, beliau tidak tahan di Indonesia, kemudian pulang ke Saudi Arabia, ke Mekah. Nah, sedang Kiai Rifai ini orangnya keras. Ya, mereka lahir dari suatu komunitas tetapi punya watak yang beda-beda, sehingga dia melihat penjajahan yang begitu kental di Indonesia dan begitu kezaliman yang dia lihat, dia kafirkanlah itu semua, tentu penjajahnya dan juga orang yang bekerja sama dengan penjajah. Nah, ketika dia mengkafirkan para penjajah dan para pengikutnya, di situ ada hulu balang yang terkait dengan Belanda, termasuk saudara-saudaranya, sehingga dia diusir dari Semarang ke Batang itu. Nah, walaupun dia sendiri sebetulnya bukan seorang pemimpin thariqat, tetapi dia adalah seorang ideolog, sehingga di dalam sebuah puisinya, hampir 5.000 puisi dalam bahasa Jawa tapi ditulis dengan huruf pegon, itu dikatakan ini bukan thariqat, ini adalah sebuah ajaran tauhid, tetapi pengikutnya sekarang memaksakan dirinya sebagai seorang thariqat. Nah, lain lagi dengan Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan melihat situasi demikian ini, dia mencoba untuk melalui jalur budaya. Sehingga
ada suatu gerakan di Jawa yang dipimpin oleh Ki Wahab Hasbullah, kemudian Ki Hasyim Asy'ari untuk mendirikan kebangkitan para pedagang ya. Waktu itu soalnya sudah sangat mengenal sekali situasi dan kondisi waktu itu. Bangkitlah para pedagang tersebut sehingga disebut dengan Nahdlatul Tujar. Nah, sebelum didirikannya Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama setelah pergolakan sana kemari berdirilah Nahdlatul Ulama atas restu Kiai Khalil Bangkalan ini. Ceritanya begitu panjang, tetapi maksudnya ada berbagai teori, berbagai cara yang diimplementasikan para ulama terdahulu di dalam perjuangan mereka. Nah, saya kira para sahabat-sahabat sekarang ini, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun di luar, itu juga dalam rangka menegakkan negara ini secara baik. Saya kira niatnya baik. Nah, saya mencoba untuk memahami apa yang terjadi di Timur Tengah. Bisa jadi karena ini juga masalah sosial, tentu bisa saja berbeda tafsir ya, tapi ini kita coba untuk menelahnya dan juga kita kaitkan dengan tentang keindonesiaannya. Next ya. Nah, kalau kita lihat ya, ada beberapa hal yang terkait dengan kondisi Timur Tengah, tetapi kita tidak akan lepas bahwa Timur Tengah adalah negara yang mayoritas Muslim. Nah, di sini termasuk yang hijau ini adalah negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Lanjut. Ini negara Arab ya. Saya kira sudah sangat difahami sekali. Lanjut. Nah, konflik di Timur Tengah itu tidak semata-mata hanyalah dilatar belakangi oleh masalah agama. Dan juga tentu bukan masalah sosial saja. Nah, saya mencoba mengidentifikasi ada 4 masalah utama di dalam masalah-masalah Timur Tengah yang kemudian memporak-porandakan Timur Tengah sekarang ini. Yang menurut saya Timur Tengah itu mundur 50 tahun. Sebetulnya ketika mereka belum konflik, mereka punya potensi sebagai suatu wilayah yang bisa menggantikan peradaban barat sebetulnya. Mereka punya kekayaan alam, mereka punya para pemikirnya. Pemenang hadiah Nobel ya fisika, kimia, kemudian sastra itu ada di Timur Tengah, di Mesir. Ya. Terus kemudian juga wilayah strategisnya itu juga mereka strategis sekali. Dan juga mereka punya sejarah masa lalu bahwa mereka pernah menjadi pusat peradaban dunia. Tetapi dengan kejadian-kejadian 10 tahun, 15 tahun terakhir ini membuat negara tersebut mundur 15 tahun. Karena wilayah konflik itu terjadi di mana pusat-pusat peradaban Timur Tengah ada, yaitu Irak, Syria, dan kemudian Mesir kalau ini kemudian menjadi konflik ya. Sekarang ini sudah katakanlah juga stabilitasnya sudah terganggu walaupun belum masuk kepada wilayah konflik yang besar. Nah, saya melihat ada 4 masalah, yaitu masalah sosial, masalah politik, dan masalah agama, serta masalah konspirasi. Memang yang terakhir ini debatable. Lanjut. Gini, sebetulnya negara-negara Timur Tengah, kalau kita melihat itu apalagi setelah kedatangan Salman, itu image-nya atau citranya adalah negara kaya. Padahal tadi sudah diungkap oleh Prof. Azumardi Azra, situasi negara Saudi sekarang itu dalam kondisi turun. Karena tahun 2004 kemarin itu juga neraca keuangan mereka itu sedang defisit. Mulai 5% sampai 15%, kemudian naik sampai 17%, sekarang mulai turun lagi, tapi dalam kondisi defisit. Nah, Indonesia ini tidak mungkin defisit negara kita melampaui 3%, karena ada undang-undang yang menyatakan bahwa kalau melampaui 3% maka itu adalah melanggar undang-undang. Oleh karena itu, kalau sampai seorang presiden memimpin pemerintahannya dan itu melampaui 3% bisa diturunkan. Nah, itu sampai 15%, bahkan 17%. Ini adalah sebuah penanganan negara yang begitu teledor ya. Nah, jadi itulah sebetulnya memang mereka masih punya uang simpanan yang cukup besar ya. Cukup besar, tetapi uang sebesar apapun simpanan tersebut jika dia dalam kondisi defisit tentu akan tergerus dan bisa menjadi negara yang membutuhkan bantuan luar. Nah, tadi masalah sosial tadi walaupun ini datanya itu tahun 90 belum banyak berubah, itu adalah indeks gini, disparitas antara yang kaya dan miskin tinggi sekali. Nah, kalau kita lihat di antara negara-negara Timur Tengah yang paling tinggi adalah Tunis. Oleh karena itu nanti akan kita tambah dengan faktor-faktor yang lain. Tidak kebetulan
di Tunis itu terjadi pertama kali Arab Spring. Tidak kebetulan. Ada faktor-faktor yang mendukung. Lanjut. Nah, juga yang kedua adalah tersumbatnya opini masyarakat. Ya. Karena apa? Karena sistem yang ada. Nah, kalau kita lihat waktu sebelum terjadi Arab Spring itu hampir di seluruh negara Arab adalah dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang otoriter. Mulai dari Tunisia, Mesir, kemudian Irak, ya Irak sudah lebih dulu ya. Kemudian Syria, termasuk Yaman sendiri, bahkan negara-negara Teluk ya dengan nama kerajaan tersebut itu adalah sebuah negara yang tidak mengadop sistem demokrasi. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling awal demokrasi memang Israel ya, tetapi Kuwait itu sudah lebih awal sebetulnya ya. Nah, Kuwait itu lebih awal ada parlemen yang dipilih oleh rakyat langsung meskipun di sana masih ada amirnya ya. Kemudian juga di sini ada Libanon. Libanon itu dia ada banyak faksi sana dan waktu tahun 70-an mereka semuanya berperang habis-habisan. Faksinya banyak sekali. Tetapi karena mengadopsi sistem demokrasi sehingga agak tertahan. Bisa bertahanlah dari situasi tersebut. Sekarang pun meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak bagus, dia masih bisa bernafas ya dan berseberangan dengan wilayah-wilayah yang sangat konflik ya. Nah, lanjut. Ini kalau kita lihat juga salah satu sebab, walaupun bukan itu sebab utama, itu polarisasi di Timur Tengah itu antara Sunni dan Syiah juga sangat kuat sekali. Saudi Arabia sendiri yang mayoritas adalah Sunni, bahkan mungkin orang Indonesia tidak tahu kalau di Saudi itu ada orang Syiah. Di sana itu 10% Syiah. Khususnya di wilayah Damam, wilayah perbatasan dengan Yaman. Itu maka dari itu sehari-hari di sana terjadi demonstrasi ya karena sistem depresi tekanan-tekanan kuat dari kerajaan terhadap masyarakat tersebut. Dan juga menurut versi Saudi tentu di situ ada ada pengaruh-pengaruh dari Iran juga begitu karena kebetulan berbatasan dengan Yaman, di mana Yaman itu wilayah yang dikuasai perbatasan adalah kelompok Houthi yang mereka afiliasinya dari Syiah. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat mayoritas Sunni, Syiah itu di wilayah Iran dan Irak ya. Irak itu ada 65% sampai 70% itu adalah Syiah. Jadi ketika Saddam Hussein itu berkuasa, itu adalah minoritas menguasai mayoritas. Jadi sehingga ketika di UIN saya satu panel dengan duta besar Palestina, saya setuju dengan apa yang dia katakan bahwa perperangan di Timur Tengah ini tergantung judulnya. Loh, bagaimana itu? Nah, ketika kayak tesis saja ya atau kayak skripsi gitu ya, tergantung judulnya. Ketika perang Irak melawan Iran, itu judulnya tidak mungkin Syiah melawan Sunni. Loh, kenapa? Karena 2/3 tentara Irak yang berperang melawan Iran adalah Syiah juga. Jadi kalau diberi judul Sunni melawan Syiah, mereka tidak akan perang. Nah, waktu itu judulnya apa? Judulnya adalah Arab melawan Persia. Karena Arab dan Persia itu sudah bersaing sejak berabad-abad yang lalu. Nah, sehingga itu judul yang dipasang. Nah, sedangkan untuk kasus yang lain, ketika Syria itu disulut peperangan antara rakyat dengan pemerintah yang berkuasa, itu adalah dengan menggunakan Sunni melawan Syiah, yaitu Syiah minoritas yang berkuasa dan mayoritas Sunni yang menjadi rakyatnya. Walaupun itu juga sebetulnya tidak betul, karena 74% penduduk Syria itu juga Sunni, sehingga 74% tentara Syria itu juga Sunni. Nah, kalau memerangi pemerintah yang mungkin sekian persen atau sekitar 10 atau 15%, tentaranya juga Sunni. Jadi yang perang juga sebagian Sunni lawan Sunni juga. Lanjut. Nah, ini adalah peta daerah mana saja yang Sunni dan Syiah yang berkuasa, saya kira juga banyak diketahui. Lanjut, karena waktunya juga mepet, bisa dilihat. Nah, di sini yang kita lihat adalah tahun 2010, 18 Desember itu Arab Spring meledak pertama kali di Tunis. Nah, kenapa? Pertama, saya katakan tadi, dari seluruh wilayah Timur Tengah, itu yang disparitas
perbedaan antara kaya yang miskin tertinggi di Tunis. Satu. Tunis juga termasuk negara yang dipimpin oleh seorang yang otoriter, ya sama dengan negara lain, sama-sama. Berarti di situ inspirasi masyarakat tidak sampai kepada pemerintahan. Yang ketiga adalah ketergantungan Tunis terhadap negara Eropa sangat tinggi sekali. Di negara Mediterranean ini, yaitu negara yang mengelilingi Laut Tengah, itu rata-rata ketergantungan dengan negara Eropa itu mencapai mulai dari 43% sampai 73%. Tertinggi adalah Tunis. Nah, pada tahun 98 ketika ada krisis moneter di tingkat dunia, negara-negara Eropa itu banyak yang minus pertumbuhannya. Nah, dengan demikian mereka dukungan ekonominya terhadap negara-negara Mediterranean juga sangat merosot dan situ menyebabkan terjadinya krisis ekonomi juga di wilayah negara Mediterranean. Nah, di sini yang paling terpuruk adalah Tunisia, termasuk kehadiran para turis-turis yang begitu anjlok pada waktu itu, kemudian menyebabkan tahun 2010 yang berlanjut, dan kemudian krisis yang kedua tahun 2008, itu muncullah kejadian ini. Lanjut. Karena apa? Tidak masuk akal. Sebuah pemberontakan, sebuah gejolak besar, sebuah peperangan di sebuah negara, cuma disebabkan adanya seorang yang bunuh diri dengan membakar dirinya. Kalau itu tidak ada faktor-faktor yang lain yang menopang tadi, ada kesenjangan ekonomi, kemudian tersumbatnya inspirasi masyarakat, kemudian juga kepemimpinan yang otoriter, tidak mungkin itu kemudian tersulut. Kalau ya mungkin akan kasihan ya, tapi kemudian menjadi kerusuhan massal, kemudian memberontak, kemudian sampai kepada negara-negara lain, tidak mungkin. Inilah kemudian yang membuat itu membesar. Lanjut. Nah, ini kemudian yang tumbang ada ada bin Ali, ada Mubarak, ada Abdullah Saleh dan selanjutnya ya. Lanjut. Nah, dari Undang-Undang Nomor 2011 tentang ini kembali ke Indonesia, kita mencoba untuk menganalisis Indonesia ini. Itu ada beberapa permasalahan yang terkait dengan sumber konflik. Di sini disebutkan permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, dan juga disebutkan perseteruan antar umat beragama atau interumat beragama, antar suku dan antar etnis. Dan kemudian nanti ada sebab-sebab yang lain. Kita coba untuk menganalisis di dalamnya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini sekarang income per kapitanya akan kita sebutkan itu sekitar hampir 4.000-an ya, 3.800-an kalau nggak salah begitu. Dan memang kalau tadi Prof. Azumardi Azra tahun 2045 100 tahun kemerdekaan kita, itu diperkirakan kita akan menjadi negara yang sejahtera, negara yang advance, yang maju. Itu memang merupakan ramalan dunia ya. Ramalan di sini ada Economic Outlook ya, yang juga ditulis oleh World Bank, ditulis tahun 2013. Diperkirakan tahun 2042 kita itu mempunyai income per kapita 12.000 dolar per tahun, yang sekarang ini sekitar baru 4.000. Dan ini akan ditempuh tahun 2042. Malaysia itu mereka memang mempunyai visi juga tahun 2020 sudah mencapai itu. Memang mereka mungkin saja karena negara itu kecil ya, negara itu kecil. Nah, Thailand 2031 dan Cina 2026 lebih dahulu. Filipina kemudian setelah kita. Lanjut. Nah, kalau kita lihat income per kapita kita itu tahun 2017 itu sudah 3.800 ya. Ini memang sistem demokrasi kita atau sebuah sistem demokrasi dengan income per kapita di bawah 5.000 itu memang isinya masih orang berantem gitu ya. Nah, kalau sudah di atas 2.000, 5.000 mereka sudah begitu kenyang, berpikir lebih jernih. Nah, di situ mungkin adu argumen. Nah, kalau di sini masih senangnya demonstrasi ya, karena semangat dan daya dorongnya lebih kuat gitu. Jadi ya gitulah ya. Nah, kemudian lanjut. Ini dibandingkan dengan negara-negara lain, walaupun tahun 2045 itu kita sudah sejahtera ya, memang kita belum setinggi income per kapita dengan negara-negara lain ya. Ini tahun bukan 2017 kita udah 3.800. Lanjut. Nah, kita punya resource apa, punya kemampuan apa di dalam membawa negara ini menjadi maju. Nah,
kalau kita lihat ini memang datanya 2012 tetapi tidak jauh berbeda. Kita dokter sekarang ini sekitar 31.000, itu waktu itu 27.000. Kalau di per kapita per 1 juta orang di Indonesia itu baru sekitar 100 yang dokter, 100 orang. Di Malaysia sekitar 500, di India itu 1.400, di Jerman itu 3.900, di Prancis 5.100, Jepang 6.000 sekian, Amerika sudah 9.000 sekian. Jadi oleh karena itu, ini juga disadari oleh para ilmuwan kita, para perancang masa depan kita. Sehingga kita pun juga sejak 4 tahun yang lalu, itu mempunyai lembaga pengelola dana pendidikan, LPDP, yang sekarang ini setiap tahun memberikan beasiswa sekitar 3.500 orang untuk mengambil S2 dan S3 di dalam maupun di luar negeri. Selain beasiswa-beasiswa yang lainnya. Artinya tahu bahwa kita itu membutuhkan, kalau memang kita akan bergerak menjadi negara adidaya, tahun 2020 kita butuhkan 100.000 dokter. Nah, untuk mencapai ke sana berarti kita butuh 70.000 lagi. Kalau 1 tahun itu baru memproduksi 10.000 dokter, berarti butuh 7 tahun untuk sampai ke sana. Nah, ini rancangan-rancangan ini memang harus dirancangkan ke sana karena otomatis merupakan bagian daripada kebutuhan yang harus dilakukan. Lanjut. Nah, sekarang itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 47% tenaga tenaga usia ini ya, usia produktif kita itu masih 47% itu lulusan SD atau jeblan SD. Sehingga sangat bisa difahami para TKW kita yang bekerja di Saudi Arabia itu kadang-kadang yang kita dalami, problematika yang dialami oleh mereka itu adalah berpusat dari pribadi dia. Kenapa pribadi mereka? Karena kurang latihan, kemudian salah paham. Dan kemudian bekerja di tempat masyarakat yang temperamennya tinggi, yaitu sebuah kerajaan yang mereka semuanya ingin untuk dilayani. Jadi pertama, kenapa kurang pengalaman dan kurang keterampilan? Karena syarat untuk terampil itu perlu ada pelatihan. Dan Indonesia ini tingkat korupsinya juga masih tinggi, sehingga keterampilan pun itu dikorupsi. Ya, jadi ketika mengirim para TKW itu dengan syarat tersertifikasi 100 jam pelatihan, itu angka saja 100 jam itu. Prakteknya juga bisa berasa wallahu alam itu. Satu. Kemudian yang kedua, karena keterampilannya kurang sehingga pelayanan di sana juga serba salah. Umpamanya menyetrika yang seharusnya disetrika itu adalah bahannya itu wol, dia kira itu adalah katun aja, sikat aja dengan panas yang begitu tinggi, kemudian kebakar, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang sebetulnya juga terkait karena memang tingkat pendidikan kita masih rendah. 47% bisa dibayangkan di sini. Ya, lanjut. Kemudian tingkat kemiskinan kita. Tingkat kemiskinan kita, ini data terakhir 2014, itu 4 tahun terakhir itu penurunnya sangat kecil sekali. Sekarang juga masih sekitar 27 juta. Ya. Masih kecil sekali. Artinya apa? Kue yang membesar, Indonesia ini kan membesar. Tahun 2000 itu PDB kita itu sudah mencapai 500 miliar tahun 2000-an. Sekarang ini mencapai 2.500 miliar atau 2,5 triliun ya. Dolar ya. Nah, itu itu ada sebuah kenaikan 5 kali lipat dari tahun 2000. Tetapi kekayaannya itu tidak merata. Tidak merata, yaitu tingkat kemiskinan yang tidak turun dari jumlah beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini yang menjadikan kenapa kemudian juga yang menganalisis bahwa sebagian perilaku atau pelaku-pelaku terorisme ini adalah sebetulnya dari kalangan yang 28 juta ini. Gitu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat juga indeks Gini ya. Indeks Gini sekarang itu tahun 2015 itu 0,41. Terakhir kemarin kira-kira beberapa minggu yang lalu saya lihat
di dalam di TV juga disebutkan bahwa indeks Gini Indonesia itu yang tertinggi, karena tertinggi itu adalah 1, di situ adalah 0,41, itu adalah Irian Jaya, nomor 2 itu DKI, nomor 3 Yogyakarta. Jadi justru di kota-kota ini sangat mengherankan. Kenapa begitu tinggi ya? Nah, kalau di Jakarta memang karena sebuah ibu kota, jadi perhatian terhadap masyarakat kecil ini memang belum mendapatkan porsi yang sesungguhnya ya. Nah, kita khawatir ya dengan disparitas yang begitu tinggi, gejolak masyarakat bisa sangat memungkinkan sebagaimana yang terjadi di Tunisia tadi. Jadi kalau ditanya apakah potensi gerakan sosial yang terjadi di negara Arab khususnya di Tunisia itu bisa terjadi, menurut indeks tersebut itu kemungkinan itu ada ya, walaupun juga nanti ada faktor lain yang bisa mencegah ya. Lanjut. Nah, saya kira tadi tentang radikalisme sudah dibahas ya, saya juga tidak akan membahas, tetapi ini adalah sesuatu yang mungkin bisa dilihat. Radikal adalah sebuah pemikiran yang mendasar. Jika pemikiran mendasar adalah perubahan mendasar, itu kemudian dikaitkan dengan sebuah asas negara, itu memang bisa menjadi masalah ya. Kalau hanya pemikiran saja tidak masalah, tapi kalau kemudian ingin dihidupkan dan ingin dipraktekkan, itu yang menjadi tabrakan dengan sistem yang sudah berjalan. Nah, kadang-kadang radikalisme, saya pernah diundang di pusat Muhammadiyah di Menteng ya. Waktu itu sedang dirumuskan tentang arti radikalisme. Masa arti radikalisme yang tidak tahlil diartikan radikal katanya. Nah, ini bisa juga yang tidak kunut radikal juga kan gitu ya. Jadi memang ini bisa definisi karet ya. Tetapi saya kira hal-hal itu tidak perlu terjadi karena radikal sudah jelas. Ketika itu adalah ingin mengubah sesuatu yang secara radikal, itu radikal ya. Lanjut. Nah, kunci daripada pertikaian itu apa? Sebetulnya takfir. Takfir ketika mengkafirkan, ya orang mengatakan orang jenggoten kalau makin panjang itu bodoh. Ya memang itu tidak kata-kata yang bijak ya. Saya kira semua mengatakan bijak. Tapi dia tidak mengatakan kafir. Yang problemnya kemudian yang menimpali atau yang menimpali kata-kata itu dia kafir gitu kan. Ini masalah memang kalau sudah kafir itu kemudian menghalalkan orang tersebut untuk katakanlah dibunuh dan sebagainya kalau di dalam konteks pergaulan ya. Lanjut. Nah, kafir itu, pengkafiran ini itu ternyata memang dimiliki oleh semua kelompok. Baik kelompok Syiah maupun Sunni, itu juga punya sejarahnya. Nah, kalau Sunni itu ya tentu sekarang Al-Qaeda, kemudian juga ISIS itu kan mengkafirkan semua orang ya. Semua orang itu, semua yang tidak setuju dengan mereka dikafirkan. Nah, kalau Syiah itu pengkafirannya bagaimana? Syiah itu ketika Nabi Muhammad itu meninggal, kemudian suku Aus dan Khazraj atau para penduduk Madinah, Ansor itu berkumpul, mereka membicarakan tentang pengganti Nabi sebagai kepala negara, dan itu wajar ya, karena sebuah negara ketika pimpinannya meninggal mereka berkumpul. Nah, para sahabat orang-orang yang hijrah dari Mekah ini atau muhajirin, mereka melihat fenomena seperti itu, kemudian mereka ikut meninggalkan jenazah Nabi untuk diurusi oleh keluarga dekatnya, ya, bukan meninggalkan sama sekali, nggak ada yang ngurusin, untuk diurusi keluarga dekatnya, mereka menuju ke tempat pertemuan tersebut. Kemudian terjadi perdebatan lah. Kemudian muncul sebuah jargon, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami orang-orang muhajirin lebih masuk Islam, lebih dulu mengetahui tentang seluk-beluk Islam, maka kami berhak untuk menjadi raja atau khalifah, sedangkan silahkan saudara-saudaraku dari penduduk Madinah menjadi, atau suku Ansor menjadi menterinya. Nah, 100 tahun kemudian, waktu itu belum ada suatu pendapat Syiah atau bukan Syiah. 100 tahun kemudian baru muncul analisis tentang sejarah. Para sahabat yang meninggalkan mayat Nabi tadi, jenazah Nabi, itu dikafirkan, mereka kafir katanya. Ini pertama kali pengkafiran para sahabat. Nah, yang tidak kafir sih Pak, yang tidak kafir adalah orang-orang dekat atau putra Nabi, yaitu Hasan Hussein, Aisyah, kemudian Fatimah dan Ali yang mengurusi jenazah tersebut. Nah, ini pengkafiran dari pihak Syiah. Nah, kalau Sunni, yang pertama kali pengkafiran itu adalah ketika terjadi perang Siffin.
yaitu perang Ali dan kemudian Muawiyah, kemudian terjadi peperangan, kemudian mereka bersepakat untuk damai. Nah, ketika mereka bersepakat untuk damai, itu dianggap oleh kelompok tadinya pengikut Ali, kemudian mereka keluar barisan, menyatakan bahwa perdamaian tersebut di luar jalur hukum Islam dan mereka dikafirkan. Nah, inilah cikal bakal pengkafiran yang kemudian nanti muncul berabad-abad kemudian sampai sekarang ini ya. Lanjut. Nah, padahal Nabi sendiri mengatakan bahwa kalau sudah Islam sudah membaca syahadat, ya dia orang Muslim, tidak boleh dikafirkan. Ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fa in qalu usimu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqil Islam. Nah, itulah makanya sebetulnya kalau Rasulullah itu batasannya jelas. Dan Rasulullah adalah orang yang begitu halus ya. Ketika beliau ingin menaklukkan Makkah yang bertahun-tahun beliau menderita di dalamnya, disiksa, dilempar, dan kemudian berhasil menaklukkan, beliau tidak satu orang pun dilukai oleh Rasulullah. Bahkan dia mengatakan, siapa yang masuk masjid dia akan selamat, siapa yang masuk rumah saya akan selamat. Ya. Tidak harus dipaksa masuk Islam, tidak. Dan beliau ketika masuk di situ bukan dalam kondisi gagah berani kemudian menyombongkan diri, tidak, malah menangis sampai air matanya itu menetes ke dagunya ya. Lanjut Mas Yulifan ya, beliau baru ini khusyuk. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, aliran Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, karena Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang berperang, kemudian mereka itu mengambil sikap damai, itu adalah merupakan sebuah ijtihad di dalam Islam. Inisiatif mereka berdamai. Kemudian mereka Ali mengajukan Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengajukan Amr bin As untuk berdamai. Tetapi oleh orang-orang Khawarij yang tadinya pengikut Ali, itu dikatakan ijtihad itu salah. Dan menurut Khawarij, orang berijtihad salah itu dosa besar. Dan menurut mereka dosa besar itu adalah kufur. Nah, kalau kita umat Islam sekarang itu tidak begitu menafsirkannya. Orang yang berijtihad itu dia mendapatkan pahala 1 kalau salah. Kalau betul mendapat 2. Nah, sedangkan mereka tidak. Nah, ini di dalam penafsiran inilah kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang mengkafirkan orang lain seperti Khawarij tadi. Jadi pemikiran yang sekarang ini ada, kalau dia cepat mengkafirkan orang lain, sebetulnya ada cikal bakalnya pada zaman-zaman awal abad Hijriah ya. Lanjut. Nah, di sini Ahlussunnah mengatakan cuma fasik saja kalau melawan dosa besar. Sedangkan Khawarij mengatakan kafir. Tadi kalau Mu'tazilah mengatakan mangzilah banal mangzilaten, atau dia posisinya tengah-tengah ya. Lanjut. Nah, kenapa Indonesia itu tadi dikatakan oleh optimisme Profesor Azumardi Azra itu? Setelah saya amati ada beberapa hal. Pertama adalah karena Pancasila sebagai perker kita. Dan ini bukan sesuatu yang diangan-angankan. Ketika Indonesia melakukan reformasi kemarin beberapa waktu yang lalu, kemudian kita berdiri menjadi sebuah demokrasi terbesar nomor berapa di Indonesia, nomor 4 ya, ketiga ya. Kemudian Mesir belajar kemari, belajar ke Indonesia, bagaimana bisa begitu hebat Indonesia mempertahankan demokrasinya. Mesir kok tidak bisa? Mereka belajar dari sini. Mereka melihat peranan wanita-wanita di sini sebagai anggota parlemen, menjadi anggota sebagai menteri. Bahkan di Indonesia sendiri sudah pernah ada presiden wanita. Itu adalah suatu kemajuan demokrasi yang luar biasa. Tetapi di sana masih ada kendala kebudayaan yang sangat tinggi sekali. Dan menurut informasi yang saya terima dari anggota delegasi yang ke sana, yang datang dari Mesir tersebut, itu yang mudah paling dicontoh di Indonesia katanya apa? Menggunakan tinta, itu yang halal katanya dari Indonesia gitu. Itu saja gitu. Sedangkan yang lain-lain sulit ditiru.
seperti demokrasi, seperti Pancasila mereka belum punya, harus menciptakannya. Tidak mudah itu menciptakan. Kemudian juga adanya civil society. Di sini itu kalau tidak ada NU dan Muhammadiyah goyang negara kita ini. Goyang. Seperti Mesir kan, ada Asisi sebagai kekuatan militer, kemudian Ikhwan Muslimin kekuatan masyarakat tandingan. Karena kedua-duanya kekuatan tersebut ya mirip kekuatannya, sehingga mana yang menang itulah mana yang berkuasa. Kalau Ikhwan Muslimin yang menang, tentara saya kira tersingkir semuanya. Nanti tentara diganti milisi dari Ikhwan Muslimin, kan bisa saja. Tapi nyatanya yang menang adalah Asisi, dan kemudian Ikhwan masuk penjara, bahkan mereka divonis hukuman mati ya untuk para pemimpin-pemimpin mereka. Itu karena kekuatan. Nah, kita Indonesia itu ada kelompok lain yang menyeimbangkan, yaitu NU dan Muhammad tersebut. Maka dari itu, dari forum ini saya berharap NU dan Muhammadiyah jangan terlalu terbawa oleh politik praktis. Kalau dia terbawa politik praktis, maka akan hilang sebagai kelompok penyeimbang tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Harus kita jaga semuanya ini. Yang mana Islam yang menerima sistem demokrasi yang majmuk ini. Bukan kok kita nggak tahu khilafah, tahu kita khilafah. Ya, tahu kita khilafah, tahu. Apakah kita tidak tahu sistem imamiyah? Tahu kita sistem imamiyah, tahu. Orang yang menawarkan sistem imamiyah dengan segala sistemnya pertama kali di muka bumi adalah Kartosuwiryo. Sebelum Ikhwan berdiri, Kartosuwiryo sudah bikin buku itu, yang bikin seseorang tapi pemikiran dia. Tapi kan kita nggak pakai, ya, kita nggak pakai. Kita tahu sistem walayatul faqih Syiah, ya, kita tahu. Tapi kita nggak pakai karena kita bersepakat untuk menggunakan sistem demokrasi. Walayatul faqih itu meskipun ada pemilihan rakyat, tetapi di situ ada sistem lain di dalamnya, yaitu bahwa yang berkuasa tertinggi di situ adalah bukan presiden, tapi imam yang dipilih oleh majelis ahli. Lain sistemnya. Nah, inilah keistimewaan-keistimewaan ini harus kita jaga erat. Pertama Pancasila, demokrasi, civil society, dan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu kalau mau kita sampai 2045. Kecuali kalau kita sepakat nih, ada negara Madura, negara Jawa Barat, kan gitu, negara mana lagi ya, itu tentu beda ya. Saya kira semuanya sepakat bahwa NKRI, itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih.